Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Pandemi memaksa kita untuk membuat suatu rasionalisasi kehidupan. Akan tetapi, pandemi tidak harus membuat kita takut. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia. Education is a weapon to change the world. Pendidikan seperti lentera di gelapnya malam yang memberikan kita arah dan tujuan, sobat beda. Pendidikan seperti mata air di badai yang gersang. Kita bisa meminumnya dan menimbulkan energi positif. Kita tahu bahwa ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh Sekutu dan Amerika dan telah meluluhlantahkan peradaban di sana, bukan seberapa banyak tentara yang masih hidup yang dicari. Bukan seberapa banyak dokter yang masih hidup yang dicari. Akan tetapi bangsa Jepang ingin mencari seberapa banyak guru yang masih hidup. Maknanya adalah bangsa Jepang ingin membangun peradaban dimulai dari dunia pendidikan. Pendidikan terus berjalan karena masa depan dimiliki oleh seseorang yang menyiapkan hari ini. Future belongs to someone who prepares today. Pendidikan sebuah entry point dan trigger buat mencapai masa depannya. Saya Jody Cahyowibowo, tuan rumah Gereja Sekolah. Pendidikan harus berjalan. Baik sobat gereja, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kami usung merupakan sebuah hal yang luar biasa buat kita semua. Tema hari ini adalah inovasi pendidikan tanpa henti, dan telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang sangat luar biasa buat saya pribadi, buat keluarga besar SMKP Negeri 2 Kediri, karena beliau telah mendedikasikan sebagian hidupnya untuk dunia pendidikan. Dare to dream, kata kuncinya. Beliau berani untuk bermimpi, menembus batas kemampuan orang normal, break the boundaries and create stories. Beliau adalah Bapak kita, Bapak Dr. Andes Haji Harun Medicine Management. Selamat pagi Bapak Harun. Pagi Pak Jody. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah, selalu kita jaga kesehatan kita, karena dengan kesehatan itu kita bisa mengoptimalkan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya senang dan bisa harapan kami Bapak Harun bisa memberikan sebuah inspirasi dan bisa membuat obrolan yang bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Bapak Harun, tema kita sangat luar biasa, inovasi pendidikan tanpa henti. Saya tahu sendiri Bapak Harun merupakan sosok yang luar biasa buat kami. Pertanyaan pertama Pak Harun, kenapa kita harus berinovasi di dalam dunia pendidikan? Karena kita tahu bahwa inovasi itu membutuhkan sebuah pemikiran yang luar biasa dan eksekusi juga luar biasa. Tolong diberikan gambaran atau penjelasan pentingnya inovasi bagi kita dan mengembangkan semua potensi yang ada di sekitar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam kesempatan pagi ini. Yang pertama tentunya kalau kita bicara tentang inovasi itu suatu ide, suatu gagasan untuk melakukan suatu perubahan. Betul. Makanya kita itu sebagai makhluk, apalagi makhluk sosial, ya harus siap untuk berubah dan siap untuk menghadapi suatu perubahan. Dan kehidupan itu sifatnya kan dinamis, yang selalu berubah-ubah. Bisa berubahnya itu cepat, bisa lambat, jangka waktu pendek, bisa jangka waktu panjang. Maka dalam keadaan apapun kita harus siap melakukan suatu perubahan. Lebih-lebih di dalam dunia pendidikan. Tentunya kita harus mengadakan suatu inovasi-inovasi, perubahan-perubahan yang bisa diterima, khususnya juga bisa dirasakan
oleh siapa yang harus kita layani di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan juga tidak boleh berhenti, harus selalu siap menghadapi suatu tantangan perubahan-perubahan yang ada saat ini bahkan ke depan. Kira-kira itu, Pak. Ya, luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah ada suatu kemauan dalam diri kita untuk membuat suatu visualisasi ide-ide segar, fresh, demi kebaikan kita bersama di mana kita berada, terutama di dunia pendidikan. Kita menyambung lagi, Pak Dun. Kita tahu sekarang adalah era digital. Jadi waktu digital maksudnya adalah merubah peradaban manusia di dunia nyata, di dunia manual, itu menuju ke dunia yang digital, di 4.0. Kita tahu bahwa SMK PGRI 2 itu sangat concern tentang perubahan zaman atau yang dinamakan transformasi pendidikan. Bisa disebutkan inovasi apa di dalam dunia pendidikan yang bisa mengarah ke pendidikan, termasuk mungkin studio dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Baik, sudah sering kita dengarkan terkait dengan 4.0, ya. Sehingga dengan perubahan kondisi zaman sekarang itu kita hidup di zaman digital, terkait dengan sekarang perkembangan teknologi, bahwa kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus berubah. Ya, harus berubah dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang dulu mungkin kita agak canggung untuk bicarakan teknologi, tapi sekarang harus, ya, apapun melalui teknologi. Dan teknologi itu sekarang sudah bukan hal yang menjadi suatu asing, tapi suatu kebutuhan, apalagi di dunia pendidikan. Maka dalam situasi kondisi saat ini, di mana masih dalam kondisi pandemi, pendidikan harus tampil lebih maju lagi untuk memberikan layanan terkait dengan pembelajaran, bisa mentransfer ilmu, kegiatan-kegiatan kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita, termasuk juga pembelajaran sekarang harus melalui digitalisasi, yaitu melalui pembelajaran daring. Terima kasih baru penjelasan tentang digitalisasi. Pemirsa dan sobat Brida, sebagai informasi dan enlightening, berdasarkan survei via sosial, itu masyarakat Indonesia sudah 64% terkoneksi dengan internet. Jadi ini sangat enlightening dan berikutnya baru saya akan mencoba menggali lagi. Kita tahu baru telah memimpin sekolah ini SMK PGRI 2 ini sudah cukup waktu, dan saya melihat ada sebuah keunikan pada sekolah yang mungkin sekolah lain itu belum memikirkan tentang beberapa hal. Mungkin Pak Harun bisa menyimpan dan menularkan di sini untuk berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu juga termasuk perbuatan baik. Karena kita tahu SMK PGRI itu dari tahun ke tahun grafiknya itu tidak turun, tapi malah naik pada tingkatan seperti ini. Pasti punya kunci dan kiat sukses dan inovasi. Mungkin bisa berbagi ke pemirsa kita untuk menjadikan motivasi dan gambaran tentang pentingnya inovasi dan inovasi. Baik, Pak Jadi. Nah, pada prinsipnya ide itu mengalir saja, mengalir saja. Yang sulit itu Pak, mengalirnya itu. Segala sesuatu itu kuncinya satu, harus kita itu menyenangi, senang pada pekerjaan-pekerjaan kita dan bertanggung jawab untuk menjalankannya, karena suatu kesempatan tidak akan bisa berulang-ulang. Maka selagi kita mau bisa berbuat, maka berbuatlah yang terbaik. Maka banyak SMK atau sekolah-sekolah yang setingkat, yang mungkin serumpun, tapi memang kami ingin membawa PGRI 2 itu ya sama-sama sekolah, tapi ada suatu keunikan
nilai lebih, yang tentunya nilai lebih itu ya tidak semua sekolah ada. Makanya kami selalu ingin membawa sekolah kita PGRI 2 ini bisa betul-betul pelayanannya dirasakan secara optimal oleh anak-anak kita, murid-murid kita, dan bisa diketahui oleh masyarakat luas, stakeholder yang ada, sehingga keberadaan SMK PGRI 2 Kediri itu betul-betul bisa memberikan layanan yang optimal. Maka segala apa yang kita punya kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan suatu kuncinya pelayanan. Jadi meningkatkan pelayanan tidak hanya secara fisik, sarana prasarana, tapi layanan-layanan pendidikan terkait juga dengan metodologi pembelajarannya, juga mungkin juga fasilitas-fasilitas yang lainnya, yang intinya semua konsumen kita yang kita layani merasa puas. Terima kasih Pak Dun. Baiklah pemirsa Gerida, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah commercial break. Tentunya masih dengan Gerida Bonus, Jody Cahyowibowo dan dia Bapak Tradisi SMK PGRI 2 Kediri beralamatkan di Jalan KH Abdul Karim nomor 5 Kota Kediri. Dengan fasilitas belajar yang sangat memadai, laboratorium komputer dengan ruang kelas yang nyaman, serta dilengkapi dengan LCD proyektor. Dengan program keahlian, administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran, multimedia, jasa boga, dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah sangat berperan dalam pendidikan karakter anak. Sekolah bagaikan rumah kedua bagi anak, karena hampir separuh hari waktu yang dimiliki dihabiskan anak untuk kegiatan di sekolah. Sekolah adalah sebagai tempat belajar, tempat berekspresi, tempat untuk menemukan bakat, tempat bersosialisasi, belajar saling menghargai dan membangun persahabatan. Untuk itu, marilah anak-anak kita disekolahkan di tempat yang nyaman, yang mampu mengantarkan keberhasilan di masa depan. Tidak hanya berprestasi di bidang akademis, tetapi juga berprestasi di bidang non-akademis, spiritual, dan karakter. Percayakan putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SMK PGRI 2 Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gerida, kembali bersama obrolan kita yang sangat menarik di Gerida Sponer, masih dengan saya Jody Cahyowibowo dengan Bapak kita, Bapak Dr. Andes Satrio Manajemen, Kepala SMK PGRI 2 Kediri. Di sesi kedua ini saya akan sedikit masuk ke dimensi yang lebih dalam tentang Bapak Harun dan capaian dan prestasi SMK PGRI 2 Kediri. Ini kita akan open, kita akan terbuka. Bapak Harun, saya tertarik dengan sebuah mega proyek luar biasa, parkir sepeda motor sampai lantai 3. Bisa jadi nanti lantai 4 dan lantai 5. Ini bagaimana konsep berpikir Pak Harun kok sampai punya pemikiran mengurusi punya sepeda motor anak-anak? Rata-rata kan biasanya sepeda motor anak-anak itu ditaruh di depan kelas di empyai sen dan tidak menjadikan skala prioritas. Ini konsep berpikirnya seperti apa? Saya sampai heran. Monggo Pak. Memang sekarang kita juga bisa melihat bahwa hampir semua anak-anak sekolah, ya baik yang rumahnya dekat maupun apalagi yang jauh,
itu tidak lepas dari alat transportasi yang merasa lebih nyaman, enak itu membawa sendiri. Ya, di antaranya sepeda motor. Walaupun mungkin secara aturan lalu lintas mungkin anak-anak belum cukup umur, tetapi kenyataan di masyarakat di kondisi sekarang itu hampir semuanya anak-anak sudah bisa mengendarai motor. Karena itu hal ini juga menjadi pemikiran saya. Sepeda motor yang sekian banyak, kalau suatu misal katakan 1.000 sepeda motor dengan jumlah siswa yang ada di sini 1.500, 1.600 siswa, yang bawa motor itu sekitar 1.000 sampai 1.200 siswa. Ini harus ditangani secara serius, sehingga kehadiran siswa yang ke sekolah membawa motor ini tidak menjadi suatu masalah yang bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dengan apa ya, kita harus tetap menyajikan fasilitas yang ada yang di sekolah itu elegan, ya, sehingga anak bisa melaksanakan kegiatan upacara di halaman sekolah, bisa bermain, bisa berolahraga tanpa mengganggu space tanah yang ada itu dipakai oleh sepeda motor. Maka itu berawal dari situ, maka kita berpikir bahwa sepeda motor ini harus ditangani serius agar bisa tertata yang tidak mengganggu aktivitas kegiatan yang ada di sekolah. Maka kami melihat kalau bisa kita jelaskan, contoh misal di PGRI 2 ini tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bisa kita manfaatkan yang kosong. Salah satu di antaranya ada sebidang tanah yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, supaya bisa menampung sepeda motor sekian banyak itu, maka kita desain, kita buat ya lahan sepeda, tempat parkir sepeda motor bertingkat. Sampai sekarang tingkat 3 menjadi ikon. Iya, itu mungkin juga menjadi suatu kebanggaan kita bersama bahwa salah satu problem sepeda motor sudah bisa teratasi yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Luar biasa pemirsa. Jadi ingin saya garis bawahi bahwa visi atau inovasi itu memang tanpa batas, dan itu membutuhkan sebuah kecerdasan, dan ini ada di bapak kita. Kenapa? Banyak sekolah yang menganggap itu tidak penting, padahal itu menyumbang sebuah pemandangan yang kurang elegan dan tidak diperhatikan secara estetika dan fungsinya. Tidak di situ saja pemirsa. Kehebatan dan inovasi itu terus bergerak. Di bawah itu ternyata ada sebuah ruang yang mungkin tidak banyak sekolah, bahkan satu-satunya food court. Ini tadi, jadi ada suatu kombinasi antara partai lantai 1 sebagian, lantai 2 dan lantai 3, dan di bawahnya itu juga dibangun food court standar mall. Itu luar biasa, dan saya juga ingin meminta Pak Harun juga menjelaskan konsep tentang food court ini berasal dari mana. Kemudian saya tahu kalau tujuannya jelas, food courtnya lebih bersih, lebih higienis, dan mungkin lebih tertata. Konsep food court itu gimana Pak? Kok sampai terbersih, membuat kantin yang dulunya itu kotak-kotak, sekarang di manajemen ini, kemudian sekarang menjadi sebuah ikon kedua selain pakai berlantai juga food court. Nanti masih ada ikon-ikon lagi, dan jangan heran kalau beda selalu menjelma terdepan untuk membuat suatu perubahan transformasi pendidikan. Monggo Pak, kita bisa dijelaskan ke pemirsa. Iya. Gini Pak, jadi kita itu aktivitas kita itu setiap hari kan harus bergerak. Betul. Ya, apakah mungkin untuk kepentingan pribadi atau mungkin untuk kepentingan lembaga secara individu atau bersama-sama. Nah, kuncinya satu, jangan sia-siakan momentum-momentum di mana kita berada. Ya, itu hanya berlalu begitu saja. Nah, maka setiap kami mungkin kunjungan ke beberapa tempat atau dalam momentum kegiatan apapun, ya kami itu punya ide-ide yang mungkin bisa dikatakan melihat, meniru, atau mungkin kalau memang bisa dilaksanakan di sekolah kita untuk mengadakan satu perubahan, dan itu bisa, kenapa tidak? Nah,
Makanya itu dulu juga saya sering misal berkunjung atau misal mungkin ke tempat-tempat rekreasi, ada di situ layanan apa namanya ya terkait dengan kuliner ya di mall-mall atau di kuliner-kuliner yang lain. Ternyata menginspirasi saya untuk bagaimana bisa menciptakan suatu layanan di bidang kuliner itu di sekolah. Akhirnya muncul ide kita buat semacam food court itu. Ya, kuncinya satu, suatu pelayanan itu nanti akan terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Alur pelanggan, siswa juga yang akan masuk ke food court itu nanti kita kelola dengan baik alurnya. Yang kedua, dijamin makanan-makanan yang kita sajikan itu ada unsur kesehatan, aman dikonsumsi. Di bidang kesehatan juga masuk, juga kebersihan juga masuk. Tata cara makan pun di situ juga ada kita masukkan muatan-muatan pendidikan seperti sebelum makan harus berdoa, ya makan dengan pelan-pelan dan sebagainya dan sebagainya. Itu loh yang kita bawa untuk bisa mengembangkan di GRI 2 dan ini juga mungkin satu-satunya sekolah yang punya food court dan kami terbuka saja siapapun yang ingin mengadopsi, kami persilakan. Sekolahnya juga berbeda, lingkungannya berbeda, sama-sama memajukan pendidikan. Terima kasih Pak Run. Bicara tentang fasilitas, tadi ada parkir lantai 3 untuk sepeda motor dan football. Dan kita juga sedikit bergeser lagi di area itu juga ada sebuah ikon yang namanya Gria Mall. Luar biasa, di setting seperti di swalayan modern dengan teknologi yang canggih, ada kartu dan sebagainya. Ini merupakan gambaran bahwa inovasi itu selalu ada di SMK GRI 2. Kemudian ada lagi Pak Run yang menarik juga mungkin ruang ini Pak. Ini menurut saya suatu momentum transformasi pendidikan berbasis digital itu benar-benar nyata dan real sebagai aktualisasi para guru, siswa untuk mengembangkan semua potensi. Ada podcast, talkshow seperti ini, kemudian media pembelajaran production, dan live event, dan mungkin ada acara. Terus mungkin ini tidak banyak yang bisa berpikir seperti ini di era pandemi. Mungkin Mbak Run bisa menjelaskan konsep dan dasar pemikiran Mbak Run sampai bisa membuat studio. Bahkan kita akan mengundang para tokoh, para orang yang bisa menginspirasi datang ke kita dan kita resonansikan, kita bantu untuk mempublikasikan baik UMKM dan sebagainya. Mungkin Mbak Run bisa menjelaskan tentang fungsi dari studio. Ini adalah ikon baru kita di Eropa. Ya, terima kasih Pak Jadi. Ide-ide ini sebenarnya bermula mimpi kami untuk GRI 2 itu kita bangun nantinya menjadi suatu perusahaan yang besar. Ya, dengan kekuatan kompetensi program keahlian yang ada di sekolah. Kalau bisa kita gambarkan bahwa di sekolah ini ada 7 program keahlian. Yang pertama adalah program keahlian di bidang pertanian, di mana pertanian itu menghasilkan hasil-hasil pertanian. Ya. Terus kami juga punya jurusan buka. Dari hasil pertanian itu diolah, dimasak hasil pertanian itu oleh anak-anak jurusan program keahlian tata niaga. Nah, selanjutnya dari kegiatan masak-memasak ini tentunya harus dipasarkan. Nah, di sini ada jurusan pemasaran, apalagi sekarang pemasaran daring dan pemasaran. Nah, itu untuk bisa menyampaikan, mengantarkan produk-produk ini sampai ke konsumen. Terus kegiatan-kegiatan ini juga harus dicatat, diadministrasikan dengan baik. Kita punya program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau dulu namanya
administrasi perkantoran. APK. Nah, tentunya juga ini kan juga menghasilkan finansial, maka juga harus dibukukan oleh kami punya anak-anak program keahlian akuntansi dan sekarang namanya akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, tentunya juga supaya bisa, apalagi di era digital seperti ini, harus bisa bagaimana memboomingkan produk-produk ini, maka anak-anak program keahlian multimedia ini berperan untuk bisa mensosialisasikan atau mungkin mempromosikan lebih luas lagi. Maka kami mengharapkan juga menginginkan, punya keinginan bahwa setiap program-program keahlian ini punya bengkel-bengkel unggulan. Nah, tadi Pak Jody menyebutkan seperti ada yang namanya Gridamat. Nah, Gridamat itu adalah juga salah satu unggulan dari program-program keahlian di bidang pemasaran. Kami juga punya bengkel akuntansi namanya Bank Mini Andro. Nah, ini juga merupakan satu unggulan-unggulan. Nah, itulah. Jadi betapa nanti bisa menjadi suatu keunggulan dari program-program keahlian yang ini bisa kita tampilkan, maka ini akan menjadi suatu pembaruan di seluruh program keahlian yang ada sekaligus perkembangan sekolah. Nah, terkait dengan studio, nah yang kita kenal dengan e-learning center, ini juga sangat-sangat mendukung di dalam kegiatan pembelajaran, apalagi di era-era saat ini masih kondisi pandemi di mana kegiatan pembelajaran belum bisa dilakukan secara tatap muka menghadirkan siswa ke sekolah. Maka dengan adanya studio kegiatan belajar mengajar e-learning center ini kita harapkan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru untuk bisa berinovasi di dalam memberikan layanan pendidikan, bisa mengembangkan metodologi pembelajarannya dengan cara daring. Nah, caranya itu luar biasa. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata inovasi yang telah diluncurkan, digerakkan dengan dimensi pemikiran yang sangat dalam dan tentunya dengan ikhlas, komitmen dan eksekusinya luar biasa. Baiklah, sebelum menginjak ke sesi terakhir dan ini sesi kesimpulan dan ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Kita tahu bahwa blended learning itu sudah dijalankan di berbagai negara di dekade beberapa tahun yang lalu. Contoh di Amerika, di negara Eropa, itu ketika musim dingin itu tidak ada pembelajaran, semua menggunakan daring dan online. Ketika nanti musim panas dan memungkinkan ada pembelajaran tatap muka. Indonesia harusnya sudah mulai belajar. Baik, baru pertanyaan terakhir yang sangat-sangat mungkin penting buat kami. Tolong mungkin Pak bisa menceritakan prestasi apa yang telah kita raih sehingga adik-adik yang di luar sana, wali murid, masyarakat luas itu melihat video secara utuh, komprehensif. Tidak hanya fasilitas yang berinovasi, tidak hanya fasilitas yang keren, tetapi delivery source-nya itu betul-betul seiring sejalan sinergi untuk mengcover semua tujuan pendidikan di Indonesia. Fasilitasnya P, keren, lengkap, tapi prestasinya tidak kalah dan beriringan sampai seperti itu. Mungkin bisa diceritakan dari prestasi siswa dulu dan juga nanti langsung bergerak ke prestasi sekolah. Kalau kita bicara prestasi, Pak, sebetulnya yang memberikan prestasi itu siapa? Nah, sebetulnya kita tidak mengadakan prestasi itu, tapi kita berbuat. Jika prestasi itu merupakan suatu reward, ya, penghargaan, pengakuan dari bisa masyarakat, bisa pengguna pendidikan, pemerhati pendidikan kepada klien yang kita layani, siswa dan sebagainya, atau mungkin lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan lomba, olimpiade dan sebagainya. Nah, itulah yang
nanti akan memberikan suatu penilaian yang disebut dengan suatu prestasi. Sebetulnya prestasi itu bukan dari kita, tapi pengakuan yang diberikan kepada kita, kepada SMK PGRI 2. Nah, maka untuk bisa menjadi siswa kita berprestasi, sekolah kita berprestasi, maka ya kita berbuat yang terbaik. Mau melakukan sesuatu, mau berbuat yang terbaik. Karena perbuatan yang terbaik itulah yang akan mendapatkan prestasi. Nah, itu. Siswa kenapa bisa berprestasi? Ini tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh guru-guru pembimbing, Inovasi juga. Iya, inovasi. Guru-guru pendampingnya dan kemauan dari siswa itu sendiri untuk bisa berbuat lebih baik sehingga menghasilkan suatu prestasi. Nah, karena di sini hidup itu penuh dengan persaingan. Maka siapa yang terbaik itulah yang akan mendapatkan prestasi dan sekaligus kesempatan pertama. Nah, begitu juga sekolah PGRI 2 sekarang mungkin bisa dikatakan banyak yang sudah tahu, dulunya nggak tahu PGRI 2 itu karena dilihat dari lokasinya saja berada di tengah-tengah perkampungan, jalan yang sempit, ya kan? Tapi karena itu tadi ada sesuatu perbuatan, kegiatan yang terus-menerus dilakukan sehingga ada semangat perubahan yang membawa suatu manfaat. Akhirnya di situ menjadi suatu pengakuan. Sekarang sudah banyak masyarakat secara luas, sekolah-sekolah di luar PGRI 2 itu ingin tahu PGRI 2. Ini menjadi suatu kesempatan, sekaligus suatu penghargaan dan sesuatu hal yang membanggakan. Tapi dengan ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi PGRI 2. Janganlah berhenti untuk selalu berubah yang lebih baik dan membawa manfaat, selalu berinovasi mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Kiranya itu Pak Jeki. Luar biasa. Terima kasih Pak Run. Baiklah pemirsa, tiba saatnya saya sebagai pembawa acara ingin mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa dari apa yang kita obrolkan hari ini. Sebelum nanti Pak Run saya minta untuk berikan kata-kata motivasi moto dalam hidup baru dan saya melihat ada kesan terpampang nyata di kita dan nanti mungkin memberikan sedikit sentuhan. Baiklah, bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat fundamental seperti itu. Kita tidak bisa lari, kita harus meninggalkan pendidikan. Kita tahu bahwa pandemi mengajarkan kita banyak hal. Pandemi tidak harus membuat kita terpuruk, terus bergerak, berjalan. Karena masa depan tidak bisa stuck dan berhenti pada saat ini. Saya Jody Cahyogo dan di kesempatan terakhir mohon Bapak Dr. Anissati Harun, Manajer Manajemen, memberikan kata-kata motivasi atau moto hidup dan sekaligus memberikan sentuhan dan petuah buat kita semuanya tentunya dan buat pemirsa yang ada di luar sana. Silakan Pak. Baik. Dari obrolan pagi hari ini mungkin sedikit kami bisa memberikan atau berdasarkan pengalaman saja bahwa untuk menjadi orang sukses itu lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, senangi pekerjaan, senangi aktivitas dan hargai suatu kesempatan yang diberikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan untuk selalu berbuat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan, jadikan suatu ilmu. Dengan ilmu yang kita dapatkan akan bisa dikembangkan dan bisa membawa suatu kemanfaatan. Selagi kita diberikan kesempatan, lakukan yang terbaik. Karena kesempatan itu tidak akan bisa berulang-ulang untuk diberikan kepada kita. Seperti di SMK PGRI 2 Kediri, kami punya moto hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini.
Oleh karena itu lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati dan keikhlasan, maka apapun yang diberikan kesempatan itu tidak menjadi beban, tapi akan menjadi berupa tanggung jawab dan dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan rasa senang. Berbuatlah yang terbaik untuk menjadikan orang yang sukses dan berprestasi. Karena orang yang berprestasi, orang yang diberikan kesempatan pertama kali untuk digunakan secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerida, akhir dari sebuah cerita hari ini bisa kita simpulkan, kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan, lakukanlah apa yang belum Anda pernah lakukan. Saya Jody Cahyowibowo, host Gerida Sepanur dengan Pak Arun. Terima kasih. Sampai jumpa di episode. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.